Lalu adakah cara instan untuk mendapatkan pinjaman FlexiCash tersebut tanpa membuat rekening dan bertransaksi di Genius? Jawabannya ada. Kelebihan dari pengajuan offline ini, kalian tidak perlu ribet untuk membuat rekening terlebih dahulu dan tidak perlu menunggu sampai ada penawaran. Nah, setelah pengajuan kalian disetujui, baru nanti kalian diwajibkan untuk membuat rekening Genius. Karena dana yang dicairkan dari FlexiCash ini nantinya akan masuk di saldo rekening aktif. Nah, kalau sudah aktif seperti ini berarti layanan FlexiCash kalian sudah siap untuk digunakan. FlexiCash adalah salah satu fitur unggulan Genius Digital Banking BTPN, yaitu berupa dana tunai yang dapat dipinjam sewaktu-waktu. Untuk limit pinjaman yang disediakan mulai dari Rp500.000 sampai dengan Rp200 juta dengan tenor cicilan hingga 36 bulan dan kisaran bunga 0,99% sampai 3,5%. Untuk limit pinjaman FlexiCash ini sangat fleksibel ya teman-teman. Dalam artian bisa ditarik berkali-kali selama limit pinjaman tersebut masih tersedia. Nah, di video kali ini saya akan membahas apa saja syarat dan ketentuan mendapatkan layanan pinjaman ini dan bagaimana cara mendapatkan limit pinjaman di FlexiCash Genius. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk terus mendukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like and subscribe. Saat ini FlexiCash hanya tersedia untuk pengguna Genius terpilih. Jadi buat kalian yang ingin mendapatkan layanan pinjaman FlexiCash Genius, kalian bisa membuka rekening Genius BTPN terlebih dahulu. Untuk pembukaan rekeningnya, kalian bisa lakukan secara online melalui aplikasi Genius BTPN. Setelah proses pendaftaran selesai, kalian bisa aktifasi rekening tersebut secara online dengan cara video call dengan customer service Genius BTPN atau datang ke kantor cabang BTPN terdekat. Nah, untuk syarat mendapatkan FlexiCash ini tentu saja kalian harus aktif menggunakan rekening Genius kalian untuk bertransaksi ya teman-teman. Nah, nanti kalian secara otomatis akan mendapatkan penawaran dari pihak Genius kalau rekening kalian sudah memenuhi syarat untuk mengajukan layanan FlexiCash ini. Yang harus teman-teman ketahui, acuan persetujuan dari layanan FlexiCash ini yang utama adalah BI checking atau riwayat slik OJK kalian ya teman-teman. Jadi usahakan slik OJK kalian bagus ketika kalian mengajukan permohonan layanan FlexiCash Genius ini. Karena FlexiCash ini sangat sensitif sekali terhadap slik atau riwayat BI checking, beda dengan pinjaman online atau pay letter. Meskipun transaksi kalian di Genius ini banyak, tapi kalau riwayat slik kalian buruk, kemungkinan besar pengajuan FlexiCash kalian juga akan ditolak. Jadi untuk cara mengecek kalian sudah mendapatkan penawaran apa belum, kalian bisa cek di menu ini, di menu Wallet. Kalau sudah muncul penawaran seperti ini, kalian bisa ajukan layanan FlexiCash. Nah, untuk masalah proses persetujuannya juga tergantung penilaian dari pihak Genius ya teman-teman. Jadi usahakan kalian sudah memenuhi syarat terlebih dahulu sebelum mengajukan layanan ini. Kemudian langkah selanjutnya kalian selesaikan saja proses pengisian data pekerjaan. Karena untuk masalah informasi pribadi tentunya sudah kita isi sewaktu pembukaan rekening Genius. Setelah selesai kalian tunggu saja sampai proses verifikasi data selesai. Untuk proses verifikasi data ini maksimal 1 kali 24 jam di jam kerja ya teman-teman. Nah, setelah disetujui, limit FlexiCash kalian akan aktif seperti ini. Nah, kalau sudah aktif seperti ini berarti layanan FlexiCash kalian sudah siap untuk digunakan. Nah, kalau kita mengikuti cara-cara secara online tersebut tentunya diperlukan proses yang lama ya teman-teman. Kita harus buat rekening dulu, kemudian rekening tersebut harus dipakai untuk bertransaksi, dan harus menunggu sampai mendapatkan penawaran dari pihak Genius untuk mendapatkan layanan FlexiCash. Lalu adakah cara instan untuk mendapatkan pinjaman FlexiCash tersebut tanpa membuat rekening dan bertransaksi di Genius? Jawabannya ada.
Nah, buat teman-teman semua yang belum tahu, sebenarnya produk FlexiCash ini juga bisa diajukan secara offline ya teman-teman. Dalam artian bisa melalui marketing Bank BTPN. Kalian bisa mendatangi kantor cabang BTPN terdekat di kota kalian. Kemudian kalian bilang saja ke customer service-nya kalau ingin mendaftar pinjaman FlexiCash Genius. Nanti pihak marketing Genius BTPN akan menghubungi untuk menginput data ya teman-teman. Nah, proses penginputan data ini biasanya dilakukan di tempat usaha kalian yang sudah masuk coverage area FlexiCash Genius BTPN. Jadi kekurangan dari pengajuan offline ini memang tidak semua area usaha tercover dan diperlukan bukti usaha real ya teman-teman. Karena nanti yang mendata itu langsung dari pihak marketing Genius BTPN. Menurut informasi yang saya dapatkan dari berbagai sumber, untuk mengajukan FlexiCash Genius ini secara offline, domisili atau alamat sesuai KTP itu tidak jadi permasalahan. Yang terpenting di sini adalah tempat usaha kalian masuk di coverage area Genius BTPN. Misalkan alamat domisili atau alamat KTP kalian itu di kota A, kemudian kalian punya usaha di kota B. Jadi kalau kalian ingin mengajukan FlexiCash Genius secara offline, ya kalian ajukan saja di kantor cabang BTPN kota B. Karena usaha kalian itu ada di kota B, kurang lebihnya seperti itu. Kelebihan dari pengajuan offline ini, kalian tidak perlu ribet untuk membuat rekening terlebih dahulu dan tidak perlu menunggu sampai ada penawaran. Nah, setelah pengajuan kalian disetujui, baru nanti kalian diwajibkan untuk membuat rekening Genius. Karena dana yang dicairkan dari FlexiCash ini nantinya akan masuk di saldo rekening aktif. Setelah masuk, baru kemudian dana tersebut bisa digunakan. Kalau riwayat SLIK kalian bagus dan kalian punya usaha, saya malah lebih menyarankan kalian mengajukan fasilitas FlexiCash ini secara offline. Karena peluang persetujuannya otomatis jauh lebih besar ya daripada menunggu penawaran secara online. Untuk proses verifikasi datanya itu sama ya teman-teman, maksimal 1 kali 24 jam di jam kerja. Tapi untuk waktu normal biasanya kurang lebih 5-6 jam sudah ada hasil dari persetujuan pinjaman. Nah, sekarang keputusan terserah kalian mau pengajuan secara offline melalui marketing BTPN atau secara online melalui aplikasi Genius BTPN. Tentu saja kedua cara tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oke teman-teman, itu tadi review singkat dan cara mengaktifkan layanan FlexiCash Genius BTPN. Kalau kalian punya pendapat lain tentang FlexiCash Genius, kalian bisa berbagi pengalaman di kolom komentar video ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menyimak video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.